berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Nah pemirsa, setelah kita mengikuti sidang yang ada di Pengadilan Negeri Jogja, saya langsung saja mengikuti Pak Oncan Purba kita, yang kali ini dia sudah siap menjelaskan apa yang terjadi dalam persidangan ini tadi. Ya, Selamat berjumpa Pak Oncan. selamat berjumpa. Wah, Pak Oncan, ini ketemu lagi kita. saya yakin Ya. pemirsa RBTV di rumah memang Ya. sudah menunggu Pak Oncan ini Ya. setiap minggunya ini. Iya ya. Saya ingin perkembangan demi Iya, perkembangan. perkembangan demi perkembangan. Iya, iya, iya. Gimana Pak Oncan? Ini dalam sidang tadi, kalau saya tidak keliru, tadi kan menghadirkan 2 saksi juga Iya. dari tergugat ya. Iya. Gimana Pak Oncan? Ya. Secara umum tadi. Ya, secara dulu umum begini ya. Ya. Jadi justru saksi yang mereka ajukan dari pihak para tergugat Nah, malah membuktikan kebenaran ya, di mana pihak yang kita gugat para tergugat tanpa Ya. izin. iya, iya, iya. Ya. Ya. Justru Artinya semakin terungkap itu. semakin terungkap. Ya, ya, ya. Semakin terungkap pula bahwa Oh. keberadaan mereka berada di depan tanah milik klien kita bagian sebelah selatan. Ya. Kelima itu Hmm. yang juga dikatakan ada sebagian menempati tetapi secara bergantian. Ya, ya. Malam misalnya dia jual nasi, Ya. yang siang hari jual nasi, Ya. pada malam hari Ya, ya. dia jual bakmi, Hmm, gitu loh. hmm, hmm. Terus, jadi semakin jelas semua, Ya. bahkan semakin jelas lagi terungkap bahwa hanya 2 orang yang dulu memiliki izin, Ya. tapi selanjutnya tidak ada izinnya. Ya, yang 3 tidak ada Ya, ya, tidak izinnya. yang digugat Pak Oncan Ya, ya. ibarat. Ya. Nah. Karena yang digugat Pak Oncan Ya. kan 5 orang kan, dari 5 PKL orang itu dari kan. PKL Ya, itu, gitu oke. loh. Ya, ya, ya. Nah, di samping itu pula bahwa saksi yang mereka ajukan justru kita senang Hmm. karena yang diajukan adalah ketua PKL yang dia menjabat tahun 2015 Ya, ya. dan dia juga adalah sebagai PKL di lingkungan itu, Ya, gitu loh. ya. Jadi tahu juga ya. Tahu juga Ya, dan artinya juga dulu kita mengajukan mantan PKL. Ya. Nah, cuman Mantan ketua juga ya, ya. mantan ketua. Cuman kalau yang saksi sekarang ini ya agak kabur-kabur diberikan gitu loh. Kalau dulu mantan PKL itu jelas semua ya, Tegas ya? tugas. Tapi kalau ini kan ya artinya pernah mengajukan, Ya. tapi belum di ini gitu Terus loh. lupa. Keluar terus lupa kan ya susah. Padahal semua sudah jelas. Ya, memang tidak logis kalau lupa ya, itu ya. kita mempertanyakan Ya, juga ya. di situ Ah. menyangkut tentang apa fotonya. Ya. Dia juga sudah mengakui. Jadi sudah semakin jelas semuanya Ya. sebenarnya apa yang kita ajukan ini Ya. tentang keberadaan PKL tanpa izin baik dari pemerintah maupun dari Keraton Ngayogyakarta. Ya, ya. Ya, Ya. posisi ini di situ. Nah, oleh karena itulah bahwa inilah yang sudah terungkap Ya. ya, Ya. menjadi yang dulu menjawab segala sesuatu apa yang terbalik berita-berita itu. Iya, iya. Gitulah. Iya, iya. Jadi ini kan dengan kata lain kan secara umum Ya. justru 2 saksi itu tadi Ya. melegitimasi eksistensi dari Ya. kliennya Pak Iya, Oncan gitu. justru itu yang kita lihat. Oh, Karena gitu ya. memang posisi mereka justru memberikan keterangan, mereka tidak tahu banyak tentang mengapa pihak dari para tergugat itu berada di sana. Ya. Dengan menceritakan itu dahulu adalah miliknya Pak Buang. Iya. Keberadaan dasar di sana juga tidak ada. Ya. Nah, oleh karena itu kelanjutannya tentu kan harus ditelusuri. Ya. Yang dimana bahwa dari saksi itu juga memberikan penjelasan cara-cara untuk mau mengajukan izin Ya. terhadap PKL. Ya. Harus ada izin RT RW Ya. dan juga harus ada izin di bagian belakang ya, Ya. milik siapa tanah itu untuk baru disetujui apa tidak. Ya. Itu sudah jelas semua. Iya, iya. Bahwa ternyata baik dalam bukti surat maupun dalam keterangan saksi tidak ada izin satupun yang menunjukkan bahwa PKL berada di situ. Ya. Nah, menyangkut masalah perjanjian, Hmm. ada katanya perjanjian. Ya, ya. Perjanjian itu bukanlah merupakan sesuatu persetujuan. Ya. Perjanjian itu justru semua adalah kabur, tidak jelas juga di Ya, situ ya. posisinya kan. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Perjanjiannya itu Ya. notaris atau di bawah tangan? Di bawah tangan. Oh, di bawah tangan apalagi Ya, ya? di bawah tangan. Makanya di dalam hal ini juga Ah. bahwa yang menjadi saksi di situ adalah
ada yang dari LBH sendiri Ya. yang pernah menangani perkara itu, gitu Ya, loh. ya, ya. Pada saat itu, Ya, gitu loh. oke, Yang kan. menggugat juga LBH, Ya, gitu loh. nanti sebelum diperinci yang LBH Ya. dan sebagainya tadi, Pak. Ya, Satu persatu saya ingin yang Mm-mm. ketua PKL itu dulu gitu loh. ya, Nanti yang LBH nanti Ya. saya tanya juga itu. ya, Yang ketua PKL itu kan dia yang membawa izin itu dari 20 anggota semuanya. ya. Kemudian yang keluar kan cuma 18 gitu loh. Ya. Nah, yang dua itu menurut Ya. dia nggak keluar gitu. Nggak Itu gimana itu nanti? Ya. Ya. Oleh karena itulah dia kan sebagai ketua, ya. Berarti dia membawai ada 20 PKL. Ya. Sudah dijelaskan Ya. bahwa 2 tidak Ya. bisa terlaksana, yaitu para tergugat ini. Ya. Gitu loh. Ya, ya. Berarti kalau memang yang 18 keluar, Ya. yang 2 tidak keluar, Ya. berarti kan tidak diizinkan. Iya. Kalau diberi katanya bahwa ada keterangan tadi sempat ada pembicaraan Ya. bahwa ada persetujuan dari pemilik yang belakang, dikejar dengan pertanyaan ternyata dia tidak tahu juga. Ya. Ya, Ya. Nah, oleh karena itulah bahwa bagaimana bisa tanpa ada persetujuan dari yang di belakang, Ya. milik yang di belakang, ya, dia bisa dikabulkan izinnya. Ya. Tentu itu tidak mungkin. Hmm. Maka semua itu mengapa harus ada izin dari tanah bagian milik belakang? Ya. Mengapa harus ada dari RT? Ya. Mengapa harus RW? Ya. Mengapa kelurahan? Ya. Itu semua menurut peraturan pemerintah Kota Yogyakarta Artinya- tentang PKL. Ya, artinya Gitu. ketua PKL itu kelihatannya nggak tahu gitu ya. Ya, Kalau itu ada perdanya gitu loh. jadi makanya saya kan sudah Ya. memperingatkan Ya. Anda sebagai ketua PKL tentu Ya. kan sudah harus tahu sebenarnya. Ya. Tidak hanya sebagai ketua kan. Ya. Nah, oleh karena itulah supaya dia memberikan penjelasan apa adanya Kepada anggotanya, ya Iya, kan? tapi kan ya penjelasannya kan agak sedikit miring-miring tapi akhirnya ya Iya. jadi jelas juga Iya, gitu iya, loh. oke. Itu ceritanya Ya, itu ya. gitu loh. Oke, Ya. sekarang saya kembali ke saksi satunya itu. Ya. Yang tadi dikatakan dia bekas dulu istilahnya jadi volunteer di LBH gitu loh. Artinya Ya. dia jadi kuasa hukumnya juga Ya, ya. waktu itu gitu loh. Ya. Itu gimana itu kesaksiannya dia itu? Kesaksian hal yang seperti ini sebenarnya Tadi Pak Oncan kan ya, sempat keberatan juga kan itu. ya, dengan saksi saya itu, juga ya. sudah menyatakan keberatan. Iya. Tetapi kesaksian seperti ini kan dia tidak tahu menjadi latar belakang dari sejarah keberadaan daripada para tergugat itu di situ kan. Iya, iya. Nah, oleh karena itu apalagi dia adalah sebagai penasihat hukum ya. Iya, iya. Walaupun dia dikatakan mantan katanya, Iya, tapi iya. dia pernah dan sebagai pendamping kuasa Iya. hukum di situ. Dan belum lama lagi. ya, Pak? Dalam belum lama lagi kan persoalannya, Iya, tapi iya. dia bilang sekarang sudah tidak di situ. Iya, iya, iya. Ini sebenarnya sudah artinya untuk mau menilai satu perkara, untuk mencermatinya, Iya. itu haruslah yang objektif. Iya, iya. Tapi kalau kehadiran dari Bani kan menjadi tidak objektif. Iya, iya, iya. Masa dalam hal ini bahwa yang menjadi saksi adalah pengacara yang dahulu. Iya, iya. Bagaimana bisa kita jamin posisi objektif hukum dalam Iya. hal ini, gitu loh. Artinya pengacaranya, Iya. pengacaranya pihak ya toh. Iya, makanya kami keberatan Iya, iya. pada saat itu, gitu loh. di Tapi persidangan. kok istilahnya kok majelis hakim kok bisa membolehkan untuk didengar Ya. kesaksiannya itu Ya gimana itu? mungkin dia mau ingin banyak tahu tentang suatu peristiwa semuanya lah. Iya. Walaupun juga dari majelis hakim memberikan gambaran-gambaran cara-cara mengapa begini, mengapa begitu untuk Iya. memberikan kok harusnya kan bisa lebih jelas Iya, kan begitu. iya, iya, Tapi itu sesuatu hal ya supaya memang namanya dulu juga sudah ditangani pengacara kan. Iya, iya, iya. Tetapi ditangani pengacara tetapi penyelesaiannya tidak tuntas. Iya. Malah justru menjadi masalah. Iya. Itulah yang perlu kita hindari posisi ini. Supaya kalau ada penyelesaian musyawarah, tapi dia tuntas, tidak menimbulkan masalah baru. Iya. Gitu loh. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Artinya tetap bulat gitu ya? Iya, Karena di sini tadi kan terjadi begitu. kata-kata bulat keluar dari majelis hakim juga itu. Oh iya, Ketika tuh tadi ya. mengingatkan dari saksi yang pertama tadi ya. Iyalah, Oh, iyalah. bulat aja gitu. Iya, ya. berarti situ memperhatikan sekali Loh, rupanya kan saya pesan-pesannya. sebagai Memang wartawan kan harus memang cermat juga. Iya, betul juga. Betul begitu. Nah, gitu. saya ingin melanjutkan yang itu Pak Oncan, Ya. yang dari LBH itu. Hmm. Itu tadi kan dia mengatakan ada dasar kepemilikan dari tahun zaman Belanda itu sampai dia mengutip Google Translate segala itu tuh gimana itu? Ya, mungkin di persidangan itu hampir semua juga tersenyum dan tertawa Oh, ya. iya, iya. Mendengar bahasa itu. Termasuk Mungkin saya sedikit keras sekali keras saya sekali tertawanya, tertawanya. Jadi bagaimana kita bisa harus mendasarkan kepada
satu peraturan itu pun peraturan zaman Belanda. Ya. Peraturan itu pun tak jelas Iya. posisinya. Di situ tidak menyebutkan bahwa Budiono di situ. Iya. Iya toh? Mungkin zaman Belanda zaman Gandels itu. Nah, ya? oleh karena itu bagaimana mungkin bisa? Iya. Apakah di situ disebutkan bahwa di situ adalah bahwa kepemilikan Budiono? Kan enggak. Dan anaknya Katanya tahun Agung 32. juga, ya? Oh, iya. Nah, situ lahirnya tahun berapa? Saya aja tahun berapa kan Iya, begitu. iya, Nah, iya. oleh karena itulah makanya walaupun memberikan keterangan apalagi keterangan yang berbahasa Belanda yang dimana bahwa tidak jelas pula posisinya, malah justru inilah yang membuktikan bahwa mereka di sini tidak ada dasar. Mereka berusaha untuk mencari alasan-alasan yang lain, tapi justru semakin membuktikan bahwa semakin terang masalah ini untuk kita. Artinya Gitu. meskipun menghadirkan ketua PKL pun semakin Wah, membuktikan. semakin jelas. Oh, ya Dia gitu sendiri ya? juga kan sudah jelas peraturan. Dia tahu kan Ya. untuk mau mengajukan izin itu bagaimana. Ya, Kan harus ada izin dari yang sebelahnya, Ya. yaitu yang pemilik bagian belakang. Kan begitu. Meskipun di Ini- bawahnya ada gorong-gorong, Iya. tetap harus izin di belakang. Iya, bahkan juga para tergugat ini kalau dilihat sampai sekarang Iya. itu izin mereka untuk berada di situ tidak ada. Gitu loh. Iya. Bukti suratnya juga sudah daluarsa. Iya. Kalau ada pun 2 orang. Ya. Nah, yang 2 orang ini pun tidak ada Iya. sekarang ini, Iya, gitu iya, loh. iya. Sudah kadaluarsa semua. di atau tahun 2013, Iya, kan begitu. iya. Nah, oleh karena itulah maka ini adalah sebagai satu pembelajaran penting ya, khususnya PKL di Yogyakarta, terlebih lagi di Indonesia ini, Iya. ya, menjadi bagian pemikiran bukan hanya di membuat para PKL itu supaya lebih paham. Iya. Supaya lebih tahu dia untuk mau memposisikan bagaimana, Artinya supaya taat kepada hukum. memperjelas aturan main yang Iya, harus dilakukan gitulah. itu ya. Iya, karena ini selama ini sosialisasi ini penting, Iya, ya, iya. untuk mengetahui semua, khususnya di Yogyakarta, Iya. sehingga keberadaan mereka adalah menjadi akhirnya nanti merasa supaya bisa menjaga. Iya. Nah, itulah. Ada peraturannya itu tahun 2002 itu, Ya. tapi kan perlu sosialisasi Ya, kepada seluruh PKL masyarakat luas atau pemilik yang di belakangnya, Ya. itu kan penting Ya. supaya tidak timbul masalah di kemudian Ya, hari. ya. Contoh inilah mudah-mudahan menjadi baik untuk di kemudian hari bagi masyarakat Jogja, berhati nyaman jadinya, Ya. hatinya juga seperti itu gitu. Ya, oke. Nah, pemirsa, ini memang satu catatan yang penting juga yang kali ini harus kita tonjolkan dari ungkapan dari Pak Oncan tadi, bahwa sosialisasi aturan terhadap pedagang kaki lima itu perlu diperjelas dan perlu lebih digiatkan lagi sosialisasi itu. Karena yang namanya sosialisasi ini sangat penting sekali menurut Pak Oncan terhadap keberadaan PKL kita.